La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Jemaah sholat subuh Masjid Ar-Rafiq rahimahullah. Manusia itu seringkali mencintai atau menyukai sesuatu yang padahal sesuatu itu tidak baik bagi dirinya. Contohnya misalnya orang suka yang manis-manis, gula manis, minuman manis, makanan manis, terutama orang Jogja suka ya. Orang yang manis nggak suka. Kadang-kadang itu nggak baik bagi dirinya. Sebaliknya orang tidak suka sesuatu yang tidak menyenangkan padahal itu baik bagi dirinya. Misalnya yang pahit-pahit nggak suka, obat pahit, jamu pahit, kehidupan pahit nggak suka, padahal itu baik baginya, bisa untuk pelajaran. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang kurang lebih bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kurang lebih artinya kutiba alaikum, sudah diwajibkan, sudah ditetapkan atas kamu sekalian, alaikum qitalu, kewajiban untuk perang. Jadi ini ayat yang berkaitan dengan wajibnya perang, dan hukum asalnya wajib kifayah, tetapi bisa menjadi wajib ain kalau umat Islam seluruhnya itu mendapat ancaman atau diperangi terlebih dahulu, sehingga kemudian menjadi wajib ain. Wa huwa kurhul lakum, dan itu sangat engkau tidak sukai, engkau tidak menyenangi. Karena memang perang itu butuh keberanian, butuh modal, resiko terbunuh besar, sehingga wajar kalau kemudian banyak yang tidak suka. Puasa antar rohu syai'an, bisa jadi engkau itu tidak suka sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kamu sekalian. Seperti perang tadi itu, Allah kalau mewajibkan perang pasti Allah akan membantu, dan ada banyak hikmah di balik itu. Apalagi kalau menang, maka kemudian umat Islam itu akan menjadi mulia, akan menjadi berwibawa, tidak banyak dibully oleh musuh-musuhnya. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu itu suka sesuatu wa huwa syarrun lakum, padahal itu tidak baik bagi kalian.
Wallahu ya'lamu, dan Allah itu maha mengetahui, wa antum la ta'lamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jamaah rahmatullah, memang begitulah adanya. Seringkali kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepada kita itu banyak yang tidak suka, yang tidak kita senangi. Termasuk mungkin puasa. Ibu puasa senang nggak? Senang ya. Dari serampung malah dosa-dosa. Ayo diserampung. Berarti puasa itu nggak disenangi, berat. Senep. Boleh puasa terus atau enggak? Itu wajar ya. Tapi itulah ya. Yang penting adalah kemudian bagaimana kita, sikap kita ya, dengan kewajiban-kewajiban itu. Apakah kemudian kita mensikapinya dengan sabar, mensikapinya dengan taat atau tidak? Sebenarnya rahmatullah, untuk menutup ini saya mau ikut-ikutan cerita ya. Cerita ini bukan cerita beneran, tapi hanya fiksi aja yang bisa menggambarkan mungkin seperti sikap kita tadi, seolah-olah menyenangkan itu baik bagi kita, sebaliknya yang tidak menyenangkan tidak baik. Tapi kadang-kadang sebaliknya. Nah, kisahnya kurang lebih pada suatu ketika dapat seorang raja dan pengawalnya yang setia. Raja ini suka berburu. Suatu ketika raja berburu mengajak pengawalnya yang setia itu tadi ke suatu hutan. Tapi bukan hutan Wanagama. Karena tidak ada yang bisa diburu. Berburu madu mungkin sana, madu asli. Madu asli itu jadinya kalau dibawa pulang istrinya marah. Madu asli. Nah, ketika sedang mengintai buruannya, tiba-tiba raja yang lain datang. Raja hutan, singa. Pengawalnya kemudian mengatakan, tenang raja, Allah itu maha baik. Tapi si raja hutan tetap melakukan serangan ya, karena mungkin lapar. Nah, akhirnya dibela oleh sang pengawal tadi, tetapi tetap raja ini kehilangan salah satu jari tangannya. Raja marah-marah, katanya Allah baik, kok saya kehilangan jarinya. Akhirnya raja memutuskan untuk pulang ke istana. Karena marahnya, maka kemudian memerintahkan pengawal yang lain untuk memenjarakan si pengawal yang diajak berburu tadi. Pada kesempatan lain raja kembali berburu, tetapi tidak mengajak yang pertama tadi karena yang pertama masih di penjara, ngajak pengawal yang lain. Nah, kali ini tidak ketemu raja singa, tapi ketemu suku primitif yang waktu itu pengen mengadakan persembahan terbaik. Nah, ketika melihat seseorang dengan pakaian yang mewah, biasa raja pakaiannya masih bagus-bagus. Akhirnya tangkaplah raja ini untuk persembahan suku tersebut. Ketika mau dipersembahkan, tidak jadi, karena melihat ternyata tangannya tidak utuh.
hasilnya hilang satu. Persembahan nggak mau mempersembahkan yang cacat, akhirnya dilepas. Nah, ini iman pertama, tidak suka sesuatu yang menimpa kita, jarinnya hilang satu, tetapi menyelamatkan nyawanya. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu, nggak suka sesuatu, tetapi hikmah dibalik itu sangat. Yang jadi pertangkap akhirnya pengawalnya, karena nggak ada yang lain, maka pengawal yang lain kan kita tangkap. Di sini hikmah kedua, pengawal yang pertama di penjara, nggak menyenangkan, tetapi malah tidak dibunuh oleh suku yang mempersembahkan tadi. Mungkin kalau ikut lagi, yang dibunuh, yang dipersembahkan untuk disembelih pengawal yang di penjara. Ini hikmah yang kedua. Jadi memang sesuatu yang kadang tidak kita sukai, kadang yang menyakitkan, kadang yang pahit, itu hikmahnya begitu besar. Sehingga jangan kemudian kita mudah bersuudzon, ngomong oleh susah terus, ya. Duit perang duit, omah ora apik, bojone siji. Syukuri saja, mungkin itu banyak hikmahnya. Ya, dibalik itu, kalau kita sabar, kita jalani dengan baik, itu insya Allah akan ada hikmah, akan ada sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi yang kita alami sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, terutama bagi saya sendiri yang kadang-kadang atau mungkin sering masih seperti itu, ya. Kenapa kok THR nggak turun-turun? Mungkin malah nah, jadi mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dengan baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Nugroho yang telah mengisi kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dari ilmu yang berkah dan amal jariah bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca